Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada video pembelajaran matematika di kelas 8. Kali ini kita akan membahas masih tentang materi pola bilangan, yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Nah, pola bilangan segitiga Pascal ini adalah sebuah pola bilangan yang tersusun menjadi bentuknya menyerupai sebuah segitiga. Nah, dia susunannya per baris seperti ini. Ada baris 1, kemudian baris 2. Bentuknya itu kalau tepi-tepinya kita tarik garis lurus, dia akan membentuk sebuah segitiga. Itu disebut sebagai segitiga Pascal. Kenapa segitiga Pascal? Karena yang menemukan adalah si Pascal, ilmuwan. Ya, untuk baris-baris yang ada pada segitiga Pascal ini disusun dia seperti ini. Untuk baris pertama 1. Jadi angka-angka pada suku-suku awalnya itu tetap bernilai 1 dan angka-angka pada suku terakhirnya juga harus bernilai 1. Nah, kita mulai pada baris pertama yaitu 1, baris kedua yang tengahnya ini dikosongkan, kita tulis di pinggirnya jadi 1, 1. Kemudian baris ketiga, nah ini kita mulai menjumlahkan. Suku pertama tetap 1, suku terakhir tetap 1. Nah, tengahnya ini kita peroleh dari jumlahkan yang suku di atasnya. 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Untuk baris keempat sama seperti yang tadi. Suku pertama dan suku terakhir tetap 1. Suku yang di tengah-tengah ini lihat atasnya. 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. 2 tambah 1 hasilnya adalah 3. Jadi baris keempat tuh 1, 3, 3, 1. Kemudian pada baris kelima, ini 1, 4, 6, 4, 1. Dapatnya juga sama seperti tadi. 4 ini kita peroleh dari 1 ditambah 3. 6 ini kita peroleh dari 3 ditambah 3. 4 kita peroleh dari 3 tambah 1. Jadi dia di antaranya itu, penulisannya di antara ini, bilangan yang di atasnya. Kemudian baris ke-6 masih sama caranya. 1 tetap di awal dan di akhir, ya. Kemudian yang tengahnya ini, kalau ada bilangan di atasnya berarti tengahnya kita jumlahkan. 4 dengan 6, 10, 6 dengan 4, 10, letaknya juga di tengah. 4 dengan 1, 5. Ya, itu seterusnya sampai baris yang diperlukan. Nah, pada segitiga Pascal ini kita peroleh sebuah pola bilangan, yaitu 2 pangkat N kurang 1, di mana rumus ini adalah rumus untuk mencari jumlah bilangan pada baris ke N. Ya, biar lebih paham kita masuk ke contohnya. Nah, untuk N sama dengan 1, berarti N-nya 1, kita lihat ini, ya, ini untuk N1, ada nanti N2, ada N3, kita contohkan ada 4 buah ya, N1, N2, N3. Nah, kita mulai dari yang pertama. N sama dengan 1, artinya sukunya itu pada baris pertama. Jadi jumlah bilangan pada baris ke-1 adalah, coba lihat. Bilangan pada baris ke-1 berapa jumlahnya? 1. Nah, jumlahnya adalah 1. Kita pakai rumus ini. 2 pangkat N kurang 1. Jadi 2 pangkat N-nya adalah 1, kita ganti dikurang 1 menjadi 2 pangkat 0, 1 kurang 1, 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ya, harus diingat bahwa semua bilangan yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Ya, jadi benar ya, untuk baris pertama N sama dengan 1 hasilnya adalah 1, jumlahnya adalah 1. Lanjut, kita ke baris kedua. Baris kedua ini adalah N sama dengan 2. Artinya pada baris kedua. Nah, dengan cara yang sama, 2 pangkat N kurang 1, 2 pangkat N kurang 1. N kita adalah 2, jadi kita ganti 2 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, lihat di sini, lihat pada segitiga Pascalnya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu. Lanjut, untuk N sama dengan 3. Jumlah N pada baris ke-3. Sama seperti cara yang di atas, yang kita ganti hanya N-nya saja. Ini N1, N2, N3. Jadi N-nya kita ganti menjadi 3. Berarti 3 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 sama dengan
4. Nah, kita lihat di sini 1, 2, 1. Coba kalian jumlahkan. 1 tambah 2 tambah 1. Hasilnya adalah 4. Lanjut. Contoh yang keempat, n-nya sama dengan 4. Berarti jumlah bilangan pada baris keempat. N-nya kita ganti 4. 2 pangkat 4 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini artinya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Oke. Nah, segitiga Pascal ini juga berguna untuk menentukan koefisien. Ya, koefisien dari variabel perpangkatan dua buah suku. Nah, kita masuk nanti contohnya. Ya, ini dia segitiga Pascal tadi. Kita masuk contoh soal. Hitunglah jumlah bilangan-bilangan segitiga Pascal pada baris ke-6. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita cari ya bilangannya. Yang pertama itu penyelesaiannya adalah kita tulis dulu polanya. Pola bilangannya itu 2 pangkat n kurang 1. Nah, kalau untuk mencari pada baris ke-6 berarti n-nya sama dengan 6, sehingga bentuk yang tadi polanya menjadi 2 pangkat 6 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ingat ya, 2 pangkat 5 bukan 2 kali 5, beda. Kalau 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32. Kalau 2 pangkat 5 hasilnya 32. Kalau 2 kali 5 hasilnya adalah 10, jangan kebalik. Ya, jadi jumlah bilangan segitiga Pascal pada baris ke-6 adalah 32. Ini dia baris ke-6. 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Hasilnya adalah 32. Lanjut. Nih, yang tadi dijelaskan sebelumnya bahwa segitiga Pascal ini bisa kita gunakan untuk mencari koefisien dari perpangkatan dua buah suku. Perpangkatan penjumlahan dua buah suku. Ini contohnya seperti ini. Ini ada X, ada Y. Ya, dipangkatkan 3. X tambah Y dipangkatkan 3. Kemudian kita disuruh cari berapa sih koefisien dari suku kedua dan suku keempatnya. Nah, langkah pertama kita adalah kita harus jabarkan dulu. X tambah Y pangkat 3 itu apa hasilnya, baru kita bisa tentukan koefisiennya. Nah, segitiga Pascal ini memudahkan kita untuk mencari koefisien. Jadi karena dia pangkat 3, jadi di sini pangkatnya kan, lihat di sini ya. Di sini kan pangkat 0, ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3. Nah, yang pangkat 3 ini kita lihat apa isi dalam segitiga Pascalnya, yaitu 1, 2, 3, 3 dan 1. Jadi ditulis di sini 1, 3, 3, 1. Nah, baru kita masuk ke penjabarannya. Jadi X tambah Y dipangkatkan 3. Nah, kalau pangkat seperti ini, kita tulis dulu biar mudah. Caranya adalah tulis dulu X-nya pada awal, Y-nya pada akhir. Kemudian kita beri pangkat tertingginya. Ini pangkat tertinggi adalah 3. Jadi, X pangkat 3, Y pangkat 3. Kemudian, suku berikutnya, pangkat X-nya pasti berkurang dan pangkat Y-nya pasti naik. Jadi, X pangkat 3 ditambah 3 ini kita peroleh dari sini. Ya, ini 1 di sini karena dia 1 tidak ditulis. Kemudian 1 yang di sini untuk Y pangkat 3 juga tidak ditulis. Nah, untuk yang berikutnya ini 3, kita tulis 3. X-nya pangkat 3 berkurang 1. Ya, jadi semakin ke kanan pangkat X-nya akan semakin kecil. Jadi X pangkat 3 di sini menjadi X pangkat 2. Nah, di sini tadi kan Y-nya sebenarnya ada, tapi Y-nya di sini berpangkat 0, makanya tidak ditulis. Jadi, untuk yang di sini ditulis karena sini Y pangkat 0, maka di sini Y-nya berpangkat 1. Suku berikutnya 3, kita tulis lagi 3 di sini. Nah, X-nya juga berkurang pangkatnya dari 2 menjadi 1. Y-nya bertambah dari 1 menjadi 2. Jadi, kita peroleh penjabarannya adalah X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2Y ditambah 3XY pangkat 2 tambah Y pangkat 3. Nah, ini dia
yang kita peroleh dari segitiga Pascal nih kita masukin kemari. Jadi sekarang yang ditanya adalah berapa sih koefisien dari suku kedua dan keempat? Lihat di sini, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Jadi koefisien suku keduanya adalah 3, koefisien suku pertamanya adalah 1. Jadi ini salah ya, ini suku keempat maksudnya. Koefisien dari suku kedua adalah 3, koefisien dari suku keempat adalah 1. Ya, ini aplikasi pola bilangan. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar banyak pola bilangan. Ada pola bilangan persegi panjang, ada pola bilangan persegi, ada pola bilangan segitiga, ada pola bilangan ganjil genap. Ini adalah aplikasinya. Ya, misalkan begini. Ada sebuah permasalahan matematis di mana Rudi ini melakukan sebuah percobaan untuk memotong beberapa buah lidi, membentuk pola bilangan tertentu. Lidi yang pertama dia potong itu menjadi 3 bagian, lidi yang kedua itu 4 bagian, kemudian lidi yang ke 3 dipotong menjadi 5 bagian, dan begitu seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa bagian yang harus dipotong oleh Rudi kalau lidi yang dia potong itu adalah lidi ke-15. Nah, caranya adalah biasakan setiap kita mengerjakan soal, buat dulu apa yang diketahui di soal. Nah, di sini diketahui U1, artinya adalah suku pertama atau lidi pertama yang dia potong tadi. Lidi pertama yang dia potong menjadi 3 bagian, lidi yang kedua menjadi 4, lidi yang ketiga menjadi 5. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah lidi ke-15. Ya, berapa bagian dia potong pada lidi ke-15. Oke, penyelesaiannya adalah kita cari dulu polanya. Jadi di sini kan hanya diketahui pas yang pertama berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa, tapi tidak diketahui polanya, bentuk umumnya seperti apa. Jadi kita cari dulu. Carinya bagaimana? Kita tuliskan dulu U1, 3, U2, 4, U3, 5. Kemudian cari di sini. Lihat ini. 3, 4, 5 ini kan berurutan ya. 1, 2, 3 juga berurutan. Nah, karena dia berurutan, berapa sih beda 1 dengan 3? Bedanya adalah 2. Berapa beda 2 dengan 4? Bedanya juga 2. Beda 3 dengan 5, bedanya juga 2. Nah, di sini jadi kita peroleh bahwa 3 itu dapat kita tulis sebagai 1 ditambah 2. 2-nya tadi bedanya tadi. Kemudian untuk yang 4 bisa kita tulis 2. Nih ya, dari sini ditambah 2. 2-nya juga bedanya. Kemudian yang berikutnya 5, 3, 3-nya dari ini, kemudian ditambah 2. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kira-kira kita sudah bisa ya mencari pola atau bentuk umumnya. Jadi akan kita peroleh UN, N itu adalah bilangan keberapa atau suku keberapa, lihat di sini. Untuk U1 dia di sini ada 1, U2 di sini juga 2, U3 di sini juga 3. Berarti kalau untuk UN di sini adalah N. Kemudian kenapa tambah 2? Karena lihat di sini 2-nya tidak berubah. Semuanya ada tambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti untuk yang suku ke N atau pola umumnya juga ada tambah 2. Jadi kita peroleh bentuk umumnya adalah UN sama dengan N tambah 2. Nah, kalau sudah dapat UN, gampang lagi kalau untuk mencari yang ke-15. Tinggal ganti aja N-nya dengan 15. Jadi U15 sama dengan N-nya ganti 15 tambah 2 sama dengan 17 ya. Oke, nah ini untuk tugas ya. Untuk tugas ini silahkan kalian kerjakan, kemudian nanti buat langkah-langkah penyelesaiannya. Ya, ini ada tugas, ada soal 1, 2, 3, jadi ada 3 soal. Ketiga soal ini merupakan soal-soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari konsep pola bilangan yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama. Oke, silahkan nanti dikerjakan. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke barisan aritmatika. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.